Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Anissa Husnul Yakin, NPM 192151067 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sebuah proposal penelitian kualitatif yang telah saya buat. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika. Adapun judul proposal yang saya ambil yaitu Analisis Kemampuan Representasi Matematis ditinjau dari Self-Confidence peserta didik pada materi garis dan sudut kelas 7. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama ada pendahuluan. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Kemampuan representasi matematis merupakan salah satu tujuan umum dari pembelajaran matematika. Kemampuan ini sangat penting bagi peserta didik dan erat kaitannya dengan kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah matematis. Untuk dapat mengkomunikasikan sesuatu, seseorang harus memiliki kemampuan representasi yang baik berupa gambar, grafik, diagram, maupun bentuk representasi lainnya. Dengan adanya representasi, masalah yang semula terlihat sulit akan dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan sederhana. Self-confidence merupakan rasa percaya diri peserta didik terhadap kemampuan yang dimilikinya yang dapat mendorong semangat dan kecerdasan peserta didik pada saat mengikuti pembelajaran matematika dan memberikan pengaruh pada hasil belajarnya. Dengan kepercayaan diri yang mereka miliki, peserta didik akan lebih mengoptimalkan kemampuannya. Kepercayaan diri membantu peserta didik dalam memecahkan masalah dan berkomunikasi dengan teman sebayanya mengenai materi yang sedang dipelajarinya. Nah, berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Kemampuan Representasi Matematis ditinjau dari Self-Confidence peserta didik pada materi garis dan sudut kelas 7. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian atau kajian yang mendalam oleh peneliti. Pembahasan selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana kemampuan representasi matematis peserta didik SMP kelas 7 di SMP Negeri 1 Kawali. Yang kedua, bagaimana self-confidence peserta didik SMP kelas 7 di SMP Negeri 1 Kawali. Dan yang ketiga, bagaimana kemampuan representasi matematis peserta didik ditinjau dari self-confidence peserta didik SMP kelas 7 di SMP Negeri 1 Kawali. Selanjutnya ada beberapa definisi operasional yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Di antaranya yang pertama analisis. Analisis menurut KBBI adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, atau perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya berupa sebab musabab atau duduk perkaranya. Secara umum, analisis ialah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah objek secara mendalam. Dalam penelitian ini, analisis yang dimaksudkan adalah penguraian kemampuan representasi matematis ditinjau dari self-confidence peserta didik. Yang kedua, ada kemampuan representasi matematis. Kemampuan representasi matematis adalah kemampuan untuk menyajikan kembali suatu hal ke dalam bentuk yang lain, baik itu berupa karakter, notasi, simbol, tabel, gambar, grafik, diagram, persamaan, atau ekspresi matematis lainnya. Tujuan kemampuan representasi matematis adalah untuk mengungkapkan gagasan atau ide-ide kreatif siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Yang ketiga, ada self-confidence. Self-confidence atau rasa percaya diri adalah sikap positif seorang individu yang merasa memiliki kompetensi dan kemampuan untuk mengembangkan penilaian positif, baik untuk dirinya ataupun untuk lingkungannya, serta dapat memanfaatkan kemampuan tersebut secara tepat. Berikutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mendeskripsikan kemampuan representasi matematis peserta didik kelas 7 di SMP Negeri 1 Kawali.
Yang kedua, untuk mendeskripsikan tingkat self-confidence peserta didik kelas 7 di SMP Negeri 1 Kawali. Dan yang ketiga, untuk mendeskripsikan kemampuan representasi matematis ditinjau dari tingkat self-confidence peserta didik kelas 7 di SMP Negeri 1 Kawali. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian bagi pendidik, yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk mengembangkan kemampuan representasi matematis peserta didik dan self-confidence peserta didik. Yang kedua, manfaat penelitian bagi peserta didik, yaitu instrumen penelitian ini dan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui dan meningkatkan kemampuan representasi matematis dan self-confidence peserta didik sehingga prestasi yang dimiliki peserta didik dapat meningkat. Yang ketiga, manfaat penelitian bagi peneliti, yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis. Pembahasan selanjutnya yaitu kajian teoritis. Yang pertama ada kajian teori. Nah, dalam kajian teori yang pertama dibahas yaitu analisis. Analisis berasal dari kata analis dalam bahasa Inggris yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu analusis. Kata analusis terdiri dari dua suku kata, yaitu ana yang artinya kembali dan luein yang artinya melepas atau mengurai. Apabila digabungkan, maka kata analusis memiliki arti menguraikan kembali. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Menurut Dwi Prastowo, analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Menurut Wiradi, analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu, lalu dicari taksiran, makna, dan kaitannya. Dari pengertian analisis yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis adalah bukan hanya sekedar penelusuran atau penyelidikan, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh dengan menggunakan pemikiran yang kritis untuk memperoleh kesimpulan dari apa yang sedang ditaksir. Kajian teori berikutnya tentang kemampuan representasi matematis. Menurut Shafri pada Goldin tahun 2002, representasi merupakan suatu konfigurasi yang bisa merepresentasikan sesuatu yang lain dalam beberapa cara. Susanto dalam Dianti tahun 2015 mengartikan representasi adalah bentuk baru dari hasil translasi suatu masalah atau ide, atau translasi suatu diagram dari model fisik ke dalam simbol atau kata-kata. Menurut Lestari dan Yuda Negara pada tahun 2017, kemampuan representasi matematis adalah kemampuan menyajikan kembali notasi, simbol, tabel, gambar, grafik, diagram, persamaan, atau ekspresi matematis lainnya ke dalam bentuk yang lain. Representasi yang dimunculkan oleh siswa merupakan ungkapan-ungkapan dari gagasan-gagasan atau ide-ide matematis yang ditampilkan siswa dalam upayanya untuk mencari suatu solusi dari sebuah permasalahan yang sedang dihadapinya. Hibbert dan Carpenter dalam Sabirin tahun 2014 mengemukakan bahwa pada dasarnya representasi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu representasi eksternal dan representasi internal. Berpikir tentang ide matematika yang kemudian dikomunikasikan memerlukan representasi eksternal yang wujudnya antara lain verbal, gambar, atau benda-benda konkret. Berpikir tentang ide-ide matematika yang memungkinkan pikiran seseorang bekerja atas dasar ide tersebut merupakan representasi internal. Sebagai salah satu standar proses, maka NCTM pada tahun 2000 juga menetapkan indikator atau standar representasi yang diharapkan dapat dikuasai siswa selama pembelajaran di sekolah, yaitu yang pertama, membuat dan menggunakan representasi untuk mengenal, mencatat, atau merekam, dan mengkomunikasikan ide-ide matematis. Yang kedua, memilih, menerapkan, dan melakukan translasi atau representasi matematis untuk memecahkan masalah. Yang ketiga,
menggunakan representasi untuk memodelkan dan menginterpretasikan fenomena fisik, fenomena sosial, dan fenomena matematika. Menurut Lestari dan Yuda Negara pada tahun 2017, indikator kemampuan representasi matematis terbagi menjadi 4, yaitu indikator kemampuan representasi visual, indikator kemampuan representasi gambar, indikator kemampuan representasi persamaan atau ekspresi matematis, dan indikator kemampuan representasi kata atau teks tertulis. Kajian teori berikutnya tentang self-confidence. Menurut Willis, pada tahun 1985, kepercayaan diri adalah keyakinan bahwa seseorang mampu menanggulangi suatu masalah dengan situasi terbaik dan dapat memberikan sesuatu yang menyenangkan bagi orang lain. Sedangkan menurut psikolog W.H. Miskel pada tahun 1939 mengartikan rasa percaya diri dalam bukunya yang bertuliskan, rasa percaya diri adalah kepercayaan akan kemampuan diri sendiri yang memadai dan menyadari bahwa kemampuan yang dimiliki dapat memanfaatkannya secara tepat. Secara sederhana, self-confidence atau percaya diri berarti rasa percaya terhadap kemampuan diri untuk mencapai prestasi tertentu. Terdapat beberapa aspek kepercayaan diri positif yang dimiliki seseorang, seperti yang diungkapkan oleh Lauster pada tahun 1992, yaitu yang pertama, keyakinan akan kemampuan diri sendiri, yang kedua, optimis, yang ketiga, objektif, yang keempat, bertanggung jawab, yang kelima, rasional, dan yang terakhir, realistis. Selanjutnya, penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan, yaitu ada penelitian yang dilakukan oleh Yuni Herdiana dan kawan-kawan pada tahun 2019 jurusan Pendidikan Matematika Universitas Nyah Kuala, Banda Aceh dengan judul Kemampuan Representasi Matematis dan Self-Confidence Siswa SMP melalui penerapan model Problem-Based Learning. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas menengah yang berjumlah 27 orang. Dari 27 orang siswa dipilih 6 siswa, yaitu 2 siswa dengan kriteria tinggi, 2 siswa dengan kriteria sedang, dan 2 siswa dengan kriteria rendah untuk diwawancarai. Pemilihan siswa didasarkan pada hasil tes dan wawancara dengan guru matematika yang mengajar di kelas. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model problem-based learning terhadap kemampuan representasi matematis dan self-confidence siswa pada siswa dengan kriteria sedang dan siswa dengan kriteria rendah. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlu waktu yang cukup untuk membiasakan siswa terhadap kemampuan representasi matematis dan self-confidence. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Yang pertama, dimulai dari problem-based learning. Pada pelajaran problem-based learning, siswa diberi ruang untuk berpendapat, mencari solusi, serta membangun pengetahuannya sendiri, sehingga siswa dapat membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, dalam problem-based learning ini dapat meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa, yaitu siswa dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman tentang konsep dan hubungan matematis saat mereka menciptakan, membandingkan, dan menggunakan berbagai bentuk representasi. Problem-based learning juga dapat memicu self-confidence siswa, yaitu membuat siswa yakin pada kemampuan yang dimiliki sehingga betapapun sulitnya materi ataupun soal matematika yang mereka hadapi, mereka akan yakin bisa menyelesaikannya. Yang kedua, mendorong siswa untuk lebih mematangkan diri sebagai bentuk persiapan menghadapi tantangan. Nah, di akhir, hasil yang diharapkan yaitu yang pertama, kemampuan representasi matematis siswa kelas 7 pada materi garis dan sudut dapat mencapai ketuntasan. Yang kedua, rata-rata kemampuan representasi matematis siswa pada kelas yang menggunakan model problem-based learning lebih bagus daripada kelas yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Yang ketiga, proporsi kemampuan representasi matematis siswa yang tuntas pada kelas yang menggunakan model-model problem-based learning lebih banyak daripada kelas yang menggunakan model pembelajaran konvensional.
Nah, kemudian dari kemampuan representasi matematis siswa dan self-confidence siswa ini akan dideskripsikan tentang kemampuan representasi matematis siswa ditinjau dari self-confidence siswa. Pembahasan berikutnya yaitu tentang metode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang menganalisis kemampuan representasi matematis ditinjau dari self-confidence peserta didik. Adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini berupa kata-kata tertulis mengenai kemampuan representasi matematis peserta didik ditinjau dari self-confidence peserta didik. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya, menurut Sugiono pada tahun 2007. Variabel pada penelitian ini terbagi ke dalam dua jenis variabel, yaitu yang pertama, variabel terikat atau variabel dependent, merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu kemampuan representasi matematis peserta didik. Yang kedua, variabel bebas atau variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan dari variabel dependen. Pada penelitian ini, yang menjadi variabel independen adalah tingkat self-confidence peserta didik. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kemampuan representasi matematis peserta didik, data tingkat self-confidence peserta didik, dan data hasil wawancara kepada peserta didik. Sumber data atau subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Kawali yang berjumlah 30 orang. Berikutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yang pertama, tes. Tes digunakan untuk memperoleh pengukuran dan penilaian. Teknik yang digunakan berupa tes uraian. Pada penelitian ini, tes digunakan untuk memperoleh data tingkat kemampuan representasi matematis peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Kawali. Yang kedua, angket atau kuesioner. Angket adalah teknik pengumpulan data melalui formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Pada penelitian ini, angket digunakan untuk memperoleh data tingkat self-confidence peserta didik SMP Negeri 1 Kawali. Yang ketiga, wawancara. Teknik wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang lebih mendalam tentang kemampuan representasi matematis peserta didik. Adapun subjek wawancara dalam penelitian ini dipilih secara purposif dari setiap kategori yang kemudian didiskusikan atau dengan persetujuan guru mata pelajaran matematika, yaitu peserta didik dengan kemampuan representasi matematis tinggi, peserta didik dengan kemampuan representasi matematis sedang, dan peserta didik dengan kemampuan representasi matematis rendah. Kegiatan wawancara dilengkapi dengan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang kemampuan representasi matematis peserta didik. Berikutnya ada instrumen penelitian. Adapun instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tes untuk mengukur kemampuan representasi matematis peserta didik, angket untuk mengetahui tingkat self-confidence peserta didik, dan wawancara untuk mengetahui kemampuan representasi matematis peserta didik secara lebih mendalam. Yang pertama, tes kemampuan representasi matematis yang digunakan disusun dalam bentuk tes objektif, berbentuk soal yang membutuhkan penyelesaian serta representasi matematis. Tes tersebut dilakukan di awal pertemuan, pretest, dan di akhir pertemuan atau post-test. Dengan jumlah soal sebanyak 4 butir, penilaian dilakukan dengan menggunakan skala 100. Selanjutnya ada angket. Angket digunakan untuk mengetahui tingkat self-confidence peserta didik. Angket tersebut disusun dalam bentuk formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kebiasaan peserta didik. Pengisian angket tersebut dilaksanakan di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Selanjutnya ada wawancara. Instrumen wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan kendala-kendala yang dihadapi peserta didik kelas 7 SMPN 1 Kawali selama mengikuti pembelajaran matematika dan selama mengerjakan instrumen tes tulis.
Kegiatan wawancara dilaksanakan setelah memperoleh data kemampuan representasi matematis dan data tingkat self-confidence peserta didik. Berikutnya ada analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data menurut Miles dan Haberman, menurut Afrizal 2015. Miles dan Haberman membagi analisis data ke dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama reduksi. Pada tahap reduksi, peneliti memisahkan antara data yang sesuai dan data yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Reduksi data dimulai dari kegiatan editing, pengelompokan dan meringkas data, kemudian dibuat pengodean data, kelompok, dan pola-pola data dalam penelitian. Tahap kedua yaitu penyajian data. Pada tahap penyajian data, data yang disajikan dalam penelitian ini adalah analisis awal. Pentingnya kemampuan representasi matematis peserta didik, instrumen tes kemampuan representasi matematis, instrumen angket self-confidence peserta didik, dan instrumen wawancara kemampuan representasi matematis dan tingkat self-confidence peserta didik. Tahap berikutnya yaitu penarikan kesimpulan. Pada tahap penarikan kesimpulan, akan ditarik kesimpulan yang berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas tentang analisis kemampuan representasi matematis ditinjau dari self-confidence peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Kawali. Selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai dengan bulan September 2022. Tempat penelitian ini adalah di SMP Negeri 1 Kawali, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Penelitian ini akan dilaksanakan pada 1 kelas 7 SMP Negeri 1 Kawali. Untuk lebih jelasnya mengenai waktu dan tempat penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan penjelasan yang saya jelaskan bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.